Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video materi, video pembelajaran untuk mata kuliah akuntansi biaya bersama saya Didik Kurniawan. Kali ini di kesempatan video materi ini kita akan membahas satu tema bahasan yang berjudul Factory Overhead Departmentalization atau departementalisasi atas biaya overhead. Nah, tema ini kalau kita lihat di bukunya Pak William K. Carter itu ada di chapter 13 yang berjudul FOH Departmentalization. Nah, apa sih yang dimaksud dengan FOH Departmentalization? Pembahasannya nanti akan kita bagi menjadi beberapa part. Ada 3 part atau 3 bagian untuk membahas secara lebih rinci terkait dengan FOH Departmentalization. Nah, di video materi part yang pertama kali ini kita akan membahas mengenai basic konsep atas FOH, konsep dasar mengenai biaya overhead. Namun pembahasan ini akan kita lakukan secara singkat. Kita akan fokus kepada FOH departementalisasinya. Oke. Pertama kita lihat dulu beberapa konsep dasar yang sebenarnya ini sudah kita bahas kurang lebih, beberapa itu sudah kita singgung di video materi sebelumnya ketika kita membahas mengenai basic concept of cost atau cost concept. Oke, namun tidak mengapa kita ulang lagi, kita ulang sedikit untuk merewind ingatan kita tentang apa itu factory overhead. Nah, factory overhead is generally defined as indirect materials, indirect labor, and all other factory costs that cannot be conveniently identified with or charged directly to specific jobs, lots, products, or other final cost objects. Kalimat pertama yang dinyatakan oleh Pak Carter di sini ada 2 poin penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah mengenai unsur atau komponen dari yang namanya biaya overhead atau FOH atau factory overhead ini. Bahwa yang namanya factory overhead sudah kita bahas juga di video materi tentang cost concept. Yang namanya overhead itu dapat kita kelompokkan ke dalam 3 kategori besar. Yang pertama adalah indirect material, yaitu bahan baku produksi yang sifatnya itu sebagai bahan baku pendamping atau penolong, bukan utama. Kalau bahan baku utama itu kan kita mengenalnya sebagai direct materials. Nah, itu indirect materials kelompok pertama. Kategori kedua adalah indirect labors atau biaya tenaga kerja yang sifatnya itu tidak langsung, terkait dengan proses produksi dalam rangka untuk mengolah, mengkonversi raw material menjadi finished good. Namun kontribusinya itu secara tidak langsung. Sebagai contoh adalah misalkan biaya atau salary atau upah yang dibayarkan kepada supervisor. Supervisor itu kan dia menyupervisi kegiatan yang dilakukan oleh semua tenaga kerja dan ditujukan untuk semua produk, tidak untuk satu spesifik produk tertentu saja. Nah, itu maka gaji atau salary yang diberikan kepada si supervisor atau mandor itu bahasa gampangnya itu tergolong sebagai indirect labor, biaya tenaga kerja tidak langsung, kelompok kedua. Dan yang kelompok ketiga adalah other FOH. FOH biaya overhead yang lainnya. Nah, biaya overhead yang lainnya itu banyak macam ragamnya kan gitu. Ada depresiasi, kemudian ada biaya listrik, biaya air, fuel, bahan bakar, dan lain-lain. Banyak terkait dengan FOH yang terklasifikasikan sebagai other FOH ini. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua, poin penting yang dinyatakan di kalimat yang pertama ini adalah bahwa yang namanya FOH itu tidak bisa ditrasir atau ditelisik atau ditelusuri secara langsung ke objek biayanya. Nah, ketika kita membahas cost konsep dahulu, kita sudah membahas bahwa berdasarkan cost traceability-nya, yang namanya biaya produksi itu dapat diklasifikasikan menjadi 2.
yaitu direct manufacturing cost dan indirect manufacturing cost. Direct manufacturing cost itu ada direct material dan direct labor. Sementara indirect manufacturing cost itu adalah hanya satu, yaitu factory overhead. Sehingga factory overhead itu nama lainnya bisa kita sebut juga sebagai indirect manufacturing cost. Loh, kenapa kok disebut sebagai indirect manufacturing cost? Kan gitu pertanyaannya. Jawabannya adalah karena memang biaya-biaya yang merupakan biaya overhead ini kalau mau ditelusuri ke cost objeknya, ke objek biayanya, itu sulit. Sebenarnya bukan tidak bisa, melainkan sulit dan tidak visible. Lebih besar biaya untuk mentrasir atau menelusurinya ketimbang manfaat yang diperoleh dengan kita tahu, oh biaya ini akan dibebankan sekian. Ya, itu poinnya. Nah, itu kalimat yang pertama. Kemudian kalimat yang kedua, other terms used for factory overhead are factory burden, production overhead, indirect production cost, manufacturing expense, manufacturing overhead, factory expense, dan indirect manufacturing cost. Ini hanya nama-nama lain saja, terminologi lain dari yang namanya biaya overhead atau FOH ini. Pada intinya yang paling terkenal secara simpel kita menyebutnya ya biaya overhead atau factory overhead, atau lebih singkatnya lagi adalah FOH. Tuh. Unlike direct materials and direct labor, overhead is an invisible part of the finished products. Yang namanya produk itu kan pasti sudah sempurna atau sudah selesai paripurna diolah. Artinya komponen biaya produksinya yaitu DM, DL, dan FOH itu semuanya 100% sudah ditambahkan atas produk tersebut. Sehingga disebut sebagai finished product. Dan yang namanya finished product atau FG ini di perusahaan manufaktur kan ini merupakan salah satu dari inventory yang dimiliki oleh perusahaan manufaktur. So, kalau begitu yang namanya FG itu pasti komponen biaya di dalamnya itu terdiri dari direct material, direct labor, dan biaya overhead. Yang secara gabungan DM, DL, dan FOH ini kita sebut sebagai biaya produksi. Lantas, kalau kita teliti, kita amati lebih lanjut nih DM, DL, dan FOH. Ternyata kalau bisa kita lihat, maka yang namanya DM itu jelas, itu sifatnya itu kelihatan. Ambil contoh misalkan ada produknya ini pasti tangible ya, pasti berwujud. Misalkan ada meja kayu. Nah, meja kayu itu direct materialnya adalah pasti kayu, balok-balok kayu yang sudah dibentuk menjadi sedemikian rupa sehingga part-part atau bagian dari meja kayu, kan gitu. Nah, direct material itu merupakan komponen biaya yang sifatnya itu visible. Wong barangnya aja secara fisik kelihatan, loh itu kayunya, kan gitu. Ya, itu visible, nyata-nyata kelihatan, direct material. Dan ini secara langsung bisa ditrasir atau ditelusuri ke cost objeknya, yaitu satu unit meja kayu tadi, kelihatan, gampang dihitung. Oh, kalau satu unit meja itu ternyata dibutuhkan misalkan 4 meter kayu gitu. Nah, itu direct material. Kemudian bagaimana dengan direct labor? Direct labor itu visible atau invisible? Secara zat itu invisible, tetapi secara biaya itu visible. Visible di sini maksudnya itu gampang ditrasir, gampang ditelusuri, kelihatan, hitung-hitungannya jelas. Itu direct labor. Lupa kok bisa hitung-hitungan direct labor jelas? Lo gampang. Misal satu perusahaan itu dia memproduksi meja kayu. Kemudian pegawainya atau tukang kayunya itu sudah dikontrak, diberikan informasi oleh perusahaan, Pak tukang kayu, nanti Anda bekerja di saya, setiap Anda berhasil membuat 1 unit meja kayu, maka Anda saya upah 200.000. Nah, itu jelas. Ya, itu jelas. Jadi gampang ditrasir. Misalkan, 1 unit meja kayu ini dihasilkan oleh siapa?
ternyata oleh Pak Agus gitu misalkan. Ya sudah, Pak Agus nanti diupah 200.000 selesai. Ya, selesai, gampang banget. Ya, itu namanya invisible. Kan nggak mungkin toh kalau ada meja kayu kemudian tidak ada biaya tenaga kerjanya kan gitu. Secara empirik, nah kita balik lagi ke cost konsep kan gitu. Bagaimana biaya itu dapat diidentifikasi gitu. Kan itu ada yang secara fisik, ada yang secara kontraktual, ada yang secara empirik kan gitu. Nah ini yang direct labor ini kan secara empirik, nggak mungkin ada meja kayu nggak tanpa adanya kontribusi dari tukang kayu gitu. Nah, jadi direct material dan direct labor itu sifatnya visible secara biaya. Kalau direct material jelas gitu loh. Secara bentuk, secara fisik pun itu berwujud. Nah, berbeda dengan DM dan DL bahwasanya factory overhead atau FOH itu merupakan komponen biaya produksi atas suatu produk yang dia tidak bersifat visible atau dengan kata lain invisible. Tidak kelihatan. Sulit sekali untuk diidentifikasi, sulit sekali untuk ditengarai, sulit sekali untuk diterasir ke cost objeknya. Contohnya adalah biaya listrik yang terkait dengan proses produksi atas satu unit meja tadi. Bagaimanakah cara untuk menterasir, menelisiknya dengan benar-benar akurat? Itu sangat sulit gitu loh. Loh Pak, kok bisa sangat sulit? Lah bayangkan, misalkan dalam satu perusahaan itu dia punya 1 meteran listrik. Bayar listrik sebulan gelondongan gitu. Misalkan berapa juta gitu, 5 juta. Misalkan 5 juta dalam 1 bulan. Nah, kita bagaimana cara mengalokasikan pembayaran listrik yang totalnya 5 juta itu ke 1 unit meja itu. Sementara di perusahaan itu, dia selain menghasilkan 1 unit meja, dia menghasilkan unit meja yang lain. Kemudian meja yang dihasilkan itu pun speknya beda-beda, ada tipe standar, tipe lux, tipe konvensional gitu. Kemudian selain meja dia juga menghasilkan kursi kayu, membuat juga lemari. Itu betapa sulitnya gitu loh untuk mentrasir, mengalokasikan biaya overhead yang hanya satu saja tadi, yaitu berupa biaya listrik itu yang 5 juta itu ke setiap item produknya. Kebayangkan betapa sulitnya. Nah, sehingga FOH, factory overhead ini bersifat invisible. There is no materials requisition or labor time ticket to indicate the amount of overhead that enters into a job or product. Tidak seperti dengan DM dan DL. FOH itu nggak ada catatan untuk pengakumulasian dan pembebanan biaya overheadnya, nggak ada. Loh Pak, kok bisa begitu? Loh DL tadi kan ada catatannya sebagai contoh tadi toh. Untuk 1 unit meja misalkan tukang kayunya diupah 200.000. Nah itu berarti direct labornya jelas 200.000 per 1 unit meja gitu. Direct material ya jelas tadi kan untuk 1 unit meja itu ternyata dibutuhkan 4 meter kayu. Per meter kayu katakanlah misalkan harganya 75.000, ya kan tinggal kalikan 4 selesai. Ya, jadi ada pencatatannya, ada indikator pencatatannya. Berbeda dengan FOH, listrik gimana nyatetinya? Ya Pak, ada catatannya, itu tadi 5 juta listriknya itu. Ya itu kan tapi gelondongan. Untuk ke setiap macam produk, untuk ke setiap tipe macam produk, apakah ada catatannya? Nggak ada gitu loh. Ya, belum lagi air, belum lagi bahan bakar. Ya, belum lagi kemudian biaya perawatan mesin. Mesinnya dipakai untuk motong kayu, semua kayu, entah produknya mau lemari kek atau meja kayu atau kursi kayu, ya mesinnya satu, mesin potongnya. Nah gimana depresiasinya dibagi ke seluruh produk yang dihasilkan? Nah itu sulit gitu loh. Jadi nggak ada catatannya gitu. Beda dengan DM dan DL. Yet overhead is a part of a product's manufacturing cost as direct materials and direct labor. Namun demikian, meskipun itu sulit untuk diidentifikasi dan dialokasikan serta ditelusuri ke cost objeknya, yang namanya biaya overhead itu tetap bagian dari komponen biaya produksi atau manufacturing cost. Artinya apa? Artinya bahwa biaya overhead itu tidak boleh kemudian di-waive, dihapus, dihilangkan, tidak dimasukkan sebagai komponen pembentuk biaya produksi. Itu tidak boleh.
Meskipun sulit, maka harus dicari cara, harus dicari teknik agar supaya kemudian biaya overhead ini tetap masuk, tetap bisa terhitung, terakumulasi dan terbebankan ke produk. Itu harus dicari jalan atau cara. Nah, salah satu jalan atau caranya itu adalah dengan menggunakan sistem tarif. Sehingga nanti ada istilah namanya predetermined FOH rate, yang mana dulu sudah pernah kita singgung dan sudah kita bahas di video materi ketika kita membahas mengenai job order costing atau job costing ya. Oke, nah sekarang kita lihat lagi ya, FOH tadi keterangan dari Pak Carter. Sekarang kita coba resume beberapa hal terkait dengan FOH ini. Bahwa FOH itu macam ragamnya banyak, ada indirect material, indirect labor, listrik, fuel, water, depreciation, and so on. Banyak gitu ya. Oke, itu sudah kita pahami tadi, sudah kita ulas tadi. Nah, yang harus kita pahami kemudian adalah bahwa macam ragam biaya-biaya ini itu ternyata jumlahnya itu enggak konstan. Maksudnya bagaimana, Pak? Biaya listrik katakanlah, bisa jadi bulan ini PT ABC yang menghasilkan meja, kursi, buffet dari bahan dasar bahan baku kayu tadi itu bisa jadi bulan ini tagihannya 5 juta. Bulan lalu loh cuma 3 juta. Bulan sebelumnya 4,5 juta. Bulan sebelumnya lagi bisa jadi kok 8 juta. Jadi jumlahnya itu nggak konstan. Bayangkan tadi sudah mengalokasikannya aja sulit, bagaimana ngebagi biaya overhead itu aja udah setengah mati susahnya. Nah kemudian jumlahnya pun tidak konstan, berubah-ubah dari waktu ke waktu. Itu baru biaya listrik. Belum lagi biaya air. Gimana cara mengorelasikan, menghubungkan biaya listrik, kemudian biaya air dengan produk. Kalau udah ketahuan, ini kaitannya seperti ini. Nah, kemudian baru dipikirkan, coba bagaimana membagi alokasi FOH ke setiap produknya. Nah, itu sulit gitu loh. Jadi, udah sulit, kemudian jumlahnya pun tidak konstan. Kalau misalkan, mengalokasikannya sulit, mentrasirnya itu setengah mati susahnya. Tapi kalau jumlahnya konstan, gampang. Sekali hitung, sudah langsung aja diterapkan, selesai. Kan gitu. Nah, ini problem yang pertama terkait dengan FOH. Kalau tadi direct material dan direct labor ya problem seperti ini nggak ada masalah gitu loh. Loh Pak, kok bisa begitu? Emangnya konstan itu DM dan DL? Loh konstan. Untuk satu unit meja tadi tukangnya kan dibayar 200.000 konstan. Jadi kalau dia menghasilkan dalam satu bulan periode gitu, katakanlah misalkan perusahaan itu menghasilkan 10 unit meja, ya berarti total DL-nya tinggal 200.000 kali 10, selesai. Kemudian DM-nya bagaimana Pak? Loh tadi kan udah jelas, satu unit meja memakai 4 meter kayu, per meternya 75.000, berarti 300.000 per unit. Kalau menghasilkan 10 unit meja ya 300.000 kali 10, itu total DM-nya, selesai. Nah kalau listrik, ambil contoh listrik ya, lagi-lagi kita ambil contoh listrik. Gimana caranya membaginya? Udah gitu kan nggak konstan. Ya, kadang meningkat, kadang menurun, kadang tinggi, kadang rendah biaya listriknya. Gitu. Itu problem pertama. Kemudian problem yang kedua, masalah kedua terkait dengan bagaimana membagi dan mengalokasikan FOH ini adalah it has to be charged to product proportionately. Jadi gini, yang namanya produknya itu sama, misalkan meja kayu tipe standar, mestinya dia logikanya harusnya ya, dia akan mendapatkan alokasian biaya listrik yang sama setiap periode. Wong bentuknya sama, kemudian tukangnya juga sama, masa kemudian biaya listriknya beda? Kan lucu gitu loh ya, maksudnya gitu. Kemudian kalau dia juga menghasilkan kursi kayu, kemudian tipenya adalah tipe lux gitu ya, luxury, tipe lux, tipe mewah. Nah maka itu nanti biaya listriknya mestinya pun juga
sama dari antar waktu atau antar periode, jangan beda-beda. Jadi proporsional gitu loh. Walaupun naik turun itu biaya listriknya, tetapi mestinya kalau tipe produknya sama, itu FOH-nya harusnya sama, proporsional gitu loh. Nggak ikut naik turun. Mentang-mentang biaya listriknya naik, kemudian FOH terkait dengan biaya listrik ini untuk meja naik, ikutan naik. Kemudian periode berikutnya menghasilkan meja yang sama tipenya, mentang-mentang karena biaya listriknya turun, maka biaya FOH yang terkait yaitu biaya listrik sebagai FOH-nya juga turun. Nah itu nggak benar, itu berarti nggak terstandar, itu nggak proporsional dalam mengalokasikan FOH. Paham ya? Jadi dua masalah besar itu yang ingin di-solving, yang ingin dipecahkan, yang ingin diatasi ketika kita berupaya untuk mengalokasikan, membebankan biaya overhead ini ke cost object, yakni produk akhir. Paham ya? Oke. Nah, pembahasan kita mengenai FOH departmentalization ini mengarah ke situ, ya, mengarah ke situ. Nah, terus sebelum kita mengarah ke FOH departmentalization, nah terus ini kan Pak, ini ada dua problem gitu loh, ada dua masalah. Nah terus adakah cara atau teknik untuk kalau tidak menghilangkan ya kalau tidak mengeliminasi berarti ya mereduksi Pak masalah kedua masalah ini. Bagaimanakah mengatasi masalah ini terkait dengan akumulasi, pengakumulasian dan pembebanan FOH ke produk itu. Nah pasti ada jalannya, pasti ada caranya. Kalau nggak ada jalannya, nggak ada caranya, ya nggak mungkin kita pelajari kan gitu. Ini pasti ada solusinya. Nah solusinya adalah tadi yang sudah saya singgung di depan tadi, yaitu dengan menggunakan sistem tarif atas FOH yang disebut sebagai predetermined FOH rate. Tarif FOH yang ditetapkan di awal, ya, sistem tarif. Kalau kita pakai sistem tarif, dulu ketika kita membahas mengenai job order costing atau job costing dulu, ya, kemudian kita akan mengenal dua istilah FOH nanti. Ada namanya FOH applied dan ada namanya FOH control, kan gitu. Oke ya, nanti kita sambung ke sana. Nah sebelum itu maka kata kuncinya adalah bahwa untuk mengeliminasi atau mereduksi kedua masalah ini, maka kemudian kita butuh yang namanya sistem tarif atas FOH. Jadi to allocate FOH fairly, in order to allocate FOH fairly and proportionately to final product, FOH factory overhead should be allocated using rates. Jadi untuk agar supaya kita itu terjamin, perusahaan itu terjamin apa? Terjamin tentang fairness dan proporsionalitas dalam hal pengalokasian FOH ke cost objectnya, maka satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan sistem tarif atau yang disebut sebagai predetermined FOH rate. Tarif FOH yang ditetapkan sebelumnya. Loh Pak, kenapa kok yang namanya tarif FOH itu pasti ada embel-embelnya kata predetermined atau ditetapkan sebelumnya atau ditetapkan di awal? Jawabannya adalah yang namanya tarif itu kan merupakan standar. Yang namanya standar, yang namanya aturan, standar itu kalau mau disinonimkan itu aturan ya. Tarif atau standar atau aturan. Yang namanya tarif atau standar atau aturan itu pasti dibuatnya, aturan mainnya dibuatnya pasti di awal dong. Nggak mungkin yang namanya standar atau tarif atau aturan main kok ditetapkannya, dibuatnya di tengah-tengah, itu kan nggak masuk akal. Ambil contoh simpel gini lah, ketika kita masuk ke tempat parkir gitu ya, ke mall gitu. Nah, kemudian kita memarkirkan mobil atau motor. Mau masuk ke parkiran itu kan sudah ada ketentuannya, ada sistem tarifnya ditulis. Tarifnya adalah untuk motor katakanlah 2.000 per jam. Nah, ketika kita mau menggunakan jasa parkir, mau masuk, oh berarti kita sudah tahu tarifnya. Berapa? 2.000 rupiah per jam. Itu kita sudah tahu di awal.
Jangan kemudian tarifnya nggak ketahuan, nggak ada, nggak jelas, masuk aja gitu. Kemudian begitu keluar mau bayar, tanya kita berapa tarifnya gitu. Tarif parkirnya maksudnya berapa? Rp6.000 Pak. Loh kok Rp6.000 ya kan gitu. Misalkan loh kok Rp6.000 kan kaget. Wong parkir cuma 45 menit. Loh ini kok sampai Rp6.000, bukannya biasanya Rp2.000 gitu. Nah kemudian si tukang parkirnya bilang, oh enggak, udah naik, bukan Rp2.000 per jam, tetapi Rp2.000 per 20 menit gitu. Jadi 45 menit ya berarti kalikan 3. Ya, kalikan 3, 45 menit kalikan 3 berarti per 20 menit berarti kalikan 3 2.000, kalikan 3 kan berarti 6.000. Nah ini tarifnya nggak jelas ini. Nggak jelas, nggak ditetapkan di awal. Maksudnya adalah kita nggak ngerti sedari awal. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Kalau tarif itu standar. Yang namanya standar itu pastinya konstan ya. Syarat yang namanya standar itu kayak meteran gitu loh ya. Yang namanya syarat suatu standar itu harus pertama itu harus baku, nggak boleh berubah-ubah. Yang kedua berlaku. Kalau standar meteran, kilogram, meter, panjang, berat itu kan berarti kan bersifat internasional gitu. Nah yang tarif tadi, kita kembali ke tarif yang parkir tadi, mestinya dia itu harusnya standar, nggak berubah-ubah, baku gitu ya, yang namanya tarif itu. Kemudian yang kedua berlaku dalam area kawasan itu ya. Kemudian yang ketiga adalah dia pasti ditetapkannya sudah di awal sebagai aturan main. Nggak boleh di tengah-tengah itu kok ditetapkan, itu nggak bener itu kalau kayak begitu itu. Paham ya? Jadi kenapa ada kata-kata predetermined? Karena memang harus, hukumnya wajib ditetapkan di awal sebagai aturan main. Oke. Nah, tarif FOH ditetapkan di awal sehingga disebut sebagai predetermined FOH rate. Bagaimanakah cara menghitung atau menyusun, bukan menghitung ya, menyusun tarif FOH? Bagaimana cara menyusun atau setting tarif FOH? Nah itu sudah kita bahas, ada di video materi yang lainnya. Silakan disimak panjang lebar tentang bagaimana men-setting tarif FOH. Nah intinya adalah yang namanya tarif FOH itu cara untuk menyusunnya dengan menggunakan rumus kayak begini. Kalau kita tuliskan rumusnya ya, bahwa tarif atau rate FOH itu adalah sama dengan total FOH dibagi dengan total allocation base. Loh Pak, tadi katanya yang namanya tarif itu adalah ditetapkan di awal. Lah kok di sini total FOH Pak? Kalau di awal periode kan berarti kan kita nggak tahu dong berapa total FOH-nya yang sudah kejadian. Yes, exactly. Itu pertanyaan kritis dan itu benar. Jadi jawabannya gini. Yang dimaksud dengan total FOH di sini adalah total estimasi FOH untuk satu periode ke depan. Paham ya? Total estimasi FOH, biaya overhead untuk satu periode ke depan. Nah kan kita kan pastinya yang namanya perusahaan itu kan punya budget, punya perencanaan. Nah untuk periode 1 tahun ke depan katakanlah demikian, berapa nanti total FOH yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Nah itu diprediksi. Ketika itu sudah ketemu angkanya, masukkan di sini. Paham? Masukkan di sini sebagai estimasi total FOH. Dibagi dengan total allocation base. Allocation base ini maksudnya adalah basis atau dasar untuk menyusun tarif. Maksudnya gimana Pak? Seperti tadi tarif parkir. Rp 2.000 per jam. Nah, berarti sistem tarif parkir itu didasarkan kepada lamanya parkir dengan satuan jam. Nah, itu disebut lamanya parkir dengan satuan jam itu disebut sebagai allocation base. Ya, dalam hal ini merupakan allocation base, dasar tarif. Oke, dasar tarif. Nah, kalau FOH itu kita menyusun sistem tarif FOH, ya kita juga butuh dasar pentarifannya, dasar basis tarifnya, dasar atau basis tarifnya. Kita butuh itu juga. Nah, yang dinamakan basis atau dasar tarif untuk FOH itu macam ragamnya banyak. Bisa didasarkan kepada direct labor cost, bisa
Bisa didasarkan kepada lamanya jam tenaga kerja langsung, boleh. Bisa didasarkan pula kepada lamanya mesin produksi itu beroperasi, silakan. Yang jelas dalam menentukan basis alokasi, basis atau dasar penyusunan tarif FOH itu harus dipilih mana indikator atau parameter yang paling sesuai. Gitu. Lupa maksudnya gimana, Pak? Ambil contoh misalkan begini. PT ABC dia menghasilkan produk olahan kayu berupa meja, kursi, lemari kayu gitu. Nah, kemudian PT ABC itu tidak menggunakan sistem robotik pakai mesin yang banyak, enggak. Motong kayu itu ya pakai gergaji kayu manual dikerjakan oleh tukang. Kemudian nyerut kayu, membuat pola kayu, merakit kayu menjadi meja, kursi itu juga semuanya dikerjakan oleh tukang. Itu ya. Nah, maka dari itu akan tidak pas, akan tidak sesuai dan atau bahasa Jawanya itu geseh gitu loh. Kalau seandainya tarif FOH didasarkan kepada lamanya mesin beroperasi, nggak bisa gitu. Atau didasarkan pada direct material cost, itu nggak match. Loh Pak, kalau gitu yang paling sesuai apa? Yang paling pas atau yang paling sesuai dalam hal ini adalah direct labor hour gitu misalkan. Lamanya jam tenaga kerja langsung, atau didasarkan juga bisa dalam konteks itu tadi pada direct labor cost, boleh, monggo silakan, karena memang perusahaannya itu lebih banyak menggunakan tenaga manusia atau pekerja gitu. Kebalikannya, misalkan ada perusahaan namanya PT EGZ, dalam dia menghasilkan produk-produk furniture itu dia banyak sekali menggunakan mesin-mesin otomatis robotik gitu. Nah, tenaga manusianya ada, tapi jumlahnya sedikit. Nah, itu akan tidak pas di perusahaan PT EGZ ini kalau kemudian tarif FOH-nya didasarkan kepada direct labor hour atau direct labor cost. Nggak pas. Wong yang lebih banyak bekerja itu adalah robotik atau mesin, kok ini malah didasarkan kepada tenaga manusia. Nggak pas. Nggak match itu. Nggak gatuk gitu ya bahasa Jawanya. Nah, terus itu kalau itu kondisi itu, dalam kondisi itu yang pas apa Pak? Yang pas adalah mesin hour gitu misalkan. Berapa lama itu mesin produksi berupa robotik itu dia beroperasi? Boleh. Baru pas itu. Kenapa? Karena memang yang banyak berkontribusi adalah mesin produksi yang berupa robotik tadi. Itu ya, itu adalah terkait dengan basis untuk menyusun tarif FOH. Nah, ini adalah tarif FOH. Tarif FOH-nya disusun di awal. Kemudian setelah ketemu tarifnya, misalkan FOH-nya rate atau tarif FOH-nya misalkan adalah 10% direct labor cost. 10% direct labor cost. Nah, nanti tinggal diaplikasikan saja. Misalkan, periode bulan ini untuk produk meja itu total direct labor yang dibayarkan 10 juta. Nah, berarti untuk FOH-nya adalah katakanlah misalkan tadi tarifnya 10% lah ya. 10% dari direct labor cost, ya sudah tinggal 10% dikalikan 10 juta. Berarti untuk periode ini FOH-nya adalah sebesar 1 juta. Gitu. Nah, sekarang contoh tarif. Ya, itu nanti diaplikasikan di during period ya. Jadi kalau setting tarif ini kan tadi di awal periode. Nanti di tengah-tengah periode, during in the period, itu nanti tarif ini akan dipakai dalam rangka untuk menghitung pembebanan biaya FOH. Nah, nanti di akhir periode kemudian dilakukan adjustment. Kan berarti kalau pakai sistem tarif itu pasti nih. Pasti, camkan ini bahwa kalau kita pakai sistem tarif FOH pasti ada dua macam FOH, yaitu FOH applied dan FOH control. Nah, di akhir periode FOH applied dan FOH controlnya itu akan di-adjust dan di-closing tentunya. Oke. Nah, contoh tarif FOH. Misalkan indirect material, komponen biaya overhead berupa indirect material. Misalkan di satu perusahaan basis yang digunakan untuk alokasi indirect material ke produk adalah DM yang digunakan. Ya, misal berarti tarifnya bagaimana? Tarifnya adalah estimasi total indirect material dalam satu periode ke depan
dibagi dengan estimasi total direct material. Loh Pak, kok ini ada indirect material dan direct material, bagaimana toh Pak? Maksudnya adalah seperti ini. Tadi basisnya adalah direct material yang dipakai toh ya. Berarti ini basisnya kita tulis di sini sebagai penyebut. Penyebutnya adalah estimasi total direct material yang digunakan. Oke, paham ya? Nah, kemudian kan di sini kita mau menghitung tarif atas komponen biaya overhead yang bernama indirect material ya. Berarti di sini sebagai pembilangnya adalah estimasi total indirect material satu periode ke depan, misalkan 1 tahun. Nanti ketemunya berapa? Nah, itulah disebut sebagai tarif untuk indirect material. Loh Pak, kok bukan tarif FOH Pak? Loh bukan. FOH nanti gabungan dari IM, IL, dan other FOH. Ya, dan other FOH. Nah ini Pak, kalau begitu boleh pakai sendiri-sendiri dong Pak tarifnya. Indirect material punya tarif FOH sendiri, IL punya tarif sendiri, other FOH juga punya tarif sendiri, boleh. Itu nanti namanya disebut sebagai multiple rate, tarifnya banyak. Oke ya, ini untuk indirect material. Kemudian untuk indirect labor, misalkan contohnya the basis for allocation is machine hours. Ya, ini sebenarnya agak nggak cocok gitu ya, agak nggak cocok. Tapi bayangkanlah misalkan ini perusahaannya kayak PT EGZ tadi gitu ya. Jadi PT EGZ itu kebanyakan itu menggunakan tenaga mesin, ada juga tenaga manusianya, tapi sedikit gitu. Ya, kalau begitu kalau indirect labornya bagaimana Pak? Ya sudah, kalau gitu indirect labornya yang paling pas ini pakai machine hours. Oke, kalau pakai machine hours basisnya berarti machine hours jumlah total estimasi machine hours ini menjadi penyebut. Sementara pembilangnya adalah estimasi total indirect labor karena memang kita mau mencari tarif untuk indirect labor. Paham ya sampai di sini ya? Lupa kok saya masih belum nyandak, belum nyambung. Kenapa kok IL yang dipakai basisnya adalah machine hours? Bayangkan misalkan saja. Jadi tenaga kerjanya itu supervisor yang mengawasi bagaimana mesin robot itu bekerja. Dan dia diupah tentunya gitu loh. Ya. Jadi kan kalau begitu logikanya semakin banyak dia ngawasin mesin produksi itu dalam beroperasi, maka gaji dia semakin gede, semakin banyak. Gitu. Lupa itu bukan direct labor, bukan, itu indirect labor gitu. Ya, itu adalah indirect labor. Oke, ini contoh-contoh tarif. Pak, other FOH nanti ada tarifnya sendiri. Iya, ada tarifnya sendiri. Silakan mau didasarkan pada apa. Oke, paham ya? Nah, kemudian nanti kalau ini kan sistem tarifnya ini ditetapkannya di awal tarifnya berapa. Nah, nanti terus di periode, di tengah-tengah periode atau during in the period nanti dihitung indirect materialnya berapa, indirect labornya berapa, other FOH-nya berapa, ditotalkan semua itu nanti menjadi total FOH applied yang dibebankan ke produk yang dibuat oleh perusahaan di sepanjang periode yang bersangkutan. Paham ya? Oke. Nah, kemudian berikutnya. Sekarang kita khusus berbicara tentang FOH allocation. Bagaimanakah mengalokasikan biaya overhead? Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang DM dan DL, direct material dan direct labor, itu jelas sistem pembebanan biaya produksi berupa DM dan DL ini, sistem pembebanannya itu secara langsung atau directly assigned. Sehingga DM dan DL itu disebut sebagai direct manufacturing cost. Ingat bahwa ketika kita lihat cost traceability, ketika kita bahas dulu di cost konsep, maka biaya itu ada direct cost dan indirect cost. Direct manufacturing cost dan indirect manufacturing cost. Nah, tadi sudah kita singgung bahwa yang namanya DM dan DL itu merupakan direct manufacturing cost. Karena apa? Karena traceability-nya itu mudah atau gampang ditelusuri ke cost object sehingga directly assigned. Seperti tadi, satu meja gampang, butuh 4 meter kayu, tinggal dihitung. Satu unit meja diupah labornya 200.000, gampang, tinggal dihitung total direct labornya. Paham ya? Berbeda dengan DM dan DL bahwa FOH itu dibebankannya ke produk akhir itu secara tidak langsung.
sehingga disebut sebagai indirectly assigned through FOH allocation. Nah, kenapa kok kemudian FOH itu disebut sebagai indirectly assigned, dibebankannya secara tidak langsung? Iya, karena ini dia menggunakan sistem alokasi. Bagaimana Pak kita bisa mengalokasikan dengan proporsional? Nggak naik turun. Ya caranya tadi dengan pakai sistem tarif. Jadi yang namanya FOH itu tidak langsung ya. Tidak langsung tuh maksudnya gini. Kalau tadi loh, seperti hitung-hitungan tadi, satu unit meja itu dia butuh kayu 4 meter, per meternya 75.000. Berarti total direct material untuk satu unit meja kayu tipe standar adalah 75.000 kali 4, which is 300.000. Selesai. Itu direct assignment, pembebanan secara langsung. Jelas. Nah, kalau yang biaya listrik tadi, bayangkan meja kayunya itu sudah selesai tanggal 15. Kemudian tanggal 20 itu pemesannya datang ke perusahaan, ke PT ABC. Ini mana meja pesanan saya, mau saya ambil. Kemudian perusahaan bingung. Loh kenapa? Kenapa kok bingung? Jangan diambil dulu dong. Kenapa? Loh saya belum tahu biaya overheadnya. Nanti tagihan listriknya itu nanti baru keluar nanti bulan depan gimana? Jangan diambil dulu. Kalau terjadi seperti itu ya konsumennya akan sangat kecewa. Masa mau dibutuhkan, udah sangat dibutuhkan, mau diambil kok nggak boleh cuman gara-gara FOH-nya itu masih belum dapat dibebankan. Nah itu kan kacau itu kalau kayak gitu. Loh gimana Pak kalau gitu? Apakah nggak usah dibebankan aja FOH-nya? Oh iya salah ya, jangan. FOH itu adalah bagian dari komponen biaya produksi. Tetap itu wajib hukumnya harus dibebankan, harus diassign ke produk akhir. Nah, terus bagaimana dong kalau kayak begitu? Ya tadi pakai sistem pentarifan dalam rangka untuk alokasi. Kenapa kok disebut sebagai alokasi? Memang karena tidak bisa dihitung secara langsung. Beda dengan tadi penggunaan kayu untuk meja 4 meter beneran itu dipakai untuk buat satu unit meja. Lah kalau listrik, apa yakin kita untuk menghasilkan satu unit meja itu listrik yang dipakai itu Rp 10.000? Apa iya? Ya, apa betul? Dari mana kita tahu punya data bahwasanya untuk satu unit meja itu diperlukan atau dibutuhkan listrik sebanyak Rp10.000? Dari mana datanya? Emang kita sampai ngitung sampai segitu-gitunya? Enggak gitu loh. Sehingga disebut sebagai dialokasikan, bukan dihitung secara langsung. Jadi 10.000 itu arbitrer sifatnya. Lupa ini apa nih kok sifatnya arbitrer, itu maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah itu cuma hitung-hitungan dalam rangka untuk pembagian atau pengalokasian. Nah jumlah pas akurat 100%-nya berapa ya nggak ngerti gitu loh. Pak kan bisa dihitung, bisa kalau mau, tapi sulit gitu, nggak visible gitu ya. Sehingga itu namanya disebut sebagai alokasi atas biaya overhead. Beda dengan DM dan DL itu kalau yang namanya DM dan DL tidak ada istilah alokasi, nggak ada. Direct material dan direct labor itu tidak ada yang namanya istilahnya tuh alokasi, nggak ada. Terminologinya itu adalah alokasi biaya material dan alokasi biaya tenaga kerja langsung. Salah itu. Itu terminologi yang keliru besar. Yang ada pengalokasian adalah hanya untuk FOH. Kalau direct material dan direct labor itu pembebanannya langsung, nggak usah pakai sistem alokasi. Paham ya? Oke. Terus FOH itu dapat dialokasikan dengan menggunakan dua pendekatan. Jadi untuk mengalokasikan FOH ke final product itu bisa dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah secara single pool FOH allocation atau plant wide FOH allocation. Yang kedua adalah multiple pool FOH allocation. Jadi intinya adalah kalau yang pertama itu dia single pool allocation itu berarti nanti tarifnya itu cuma satu. Ciri-cirinya yang paling penting itu
Kemudian kalau multiple pool FOH allocation ini pasti tarifnya itu lebih dari satu. Namanya juga multiple gitu. Ya. Oke. Nah, kita lihat secara lebih rinci lagi. Apa yang dimaksud dengan single pool FOH allocation atau plant-wide FOH allocation ini? Jadi kalau pakai single pool FOH allocation itu semua biaya FOH itu akan digabung dan dijadikan hanya ada dalam satu pool atau satu kelompok biaya saja. Jadi FOH tadi kan komponennya banyak. Ada indirect material, indirect labor, listrik, depreciation, air, asuransi, and so on. Nah itu kalau perintilan kecil-kecil itu kemudian dipetanin satu-satu secara rinci, dibuat tarifnya satu-satu secara rinci, alangkah sangat pusingnya gitu loh. Alangkah sangat tidak praktisnya. Nah, terus bagaimana dong? Nah, kalau menurut single pool FOH allocation hanya akan ada satu tarif. Tarifnya nanti adalah tarif FOH saja. Dan semua biaya tadi loh, yang IM, IL, listrik, air, depresiasi, dan yang lain-lainnya itu udah langsung masukkan dalam satu kelompok biaya yang disebut sebagai FOH saja, titik. Ya, langsung ke kelompok FOH saja. Nah, kalau yang seperti tadi yang contoh di atas, yang di sini tadi, ini nanti ini kalau begini sistemnya ini bukan single, ini multiple. Kenapa? Karena ada tarif tersendiri untuk IM, ada tarif tersendiri untuk IL, dan ada tarif sendiri untuk other FOH nanti. Artinya ada kelompok biaya FOH. Kelompok biaya FOH itu dibagi lagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok IM, kelompok IL, dan kelompok other FOH. Nah itu yang dimaksud dengan single pool FOH allocation itu, ya berarti kelompok biayanya cuma satu. Langsung aja di secara gelondongan dimasukkan semua ke dalam kelompok biaya, kita sebutnya FOH, titik. Nggak ada lagi rincian atas FOH-nya. Kemudian tarif FOH-nya hanya ada satu macam tarif saja, atau single predetermined FOH rate, single rate lah bahasa singkatnya gitu. Tarifnya itu cuma satu, single. Nah kan tadi kelompok biayanya kan cuma satu aja, FOH saja, titik. Kalau begitu tarifnya ya satu saja, tarif FOH. Lah kalau single rate terus bagaimana Pak menyusun tarifnya? Ya gampang, berarti tinggal pakai ini aja. Tarif FOH adalah total estimasian FOH untuk satu periode ke depan dibagi dengan total allocation base-nya. Misal, perusahaan mau mendasarkan tarifnya itu based on direct labor cost gitu misalkan. Tarifnya cuma satu, didasarkan pada direct labor cost. Oh ya sudah, berarti dalam waktu atau pada saat setting tarif FOH, berarti cara ngitungnya adalah estimasi total FOH satu periode ke depan dibagi dengan estimasi total direct labor cost untuk satu periode ke depan. Ketemu satu saja tarifnya. Misalkan ketemu tarifnya adalah FOH-nya adalah Rp 5%, tarifnya adalah 5% dari direct labor cost. Bukan Rp kalau ini ya. Jadi tarifnya cuma satu saja, yaitu tarif FOH, yaitu 5% dari direct labor cost. Udah tinggal diterapin aja, satu aja tarifnya, selesai. Itu adalah single rate, single pool FOH allocation. Nah, satu predetermined FOH rate tadi diberlakukan dalam konteks untuk keseluruhan satu perusahaan. Maksudnya gimana sih Pak? Maksudnya adalah, kan tadi hanya ada satu tarif, yaitu FOH-nya dihitung sebesar 5% dari direct labor cost. Mau FOH-nya itu komponennya ada IM, IL, listrik, air, depreciation, asuransi, dan yang lain-lainnya, tetap pakai itu pokoknya. Satu aja tarifnya. Tinggal dikalikan 5% dikalikan dengan direct labor cost, selesai. Dan itu berlaku untuk semua FOH yang dibebankan oleh perusahaan tersebut. Untuk apa? Untuk semua produk, selesai. Kalau dia memproduksi meja, kayu, buffet, almari, tetap 5% dari direct labor cost, selesai. Ya, itu single rate, single pool FOH allocation. Kemudian
Yang kedua tadi adalah multiple pool FOH allocation. Nah, kalau multiple pool FOH allocation, ini nanti akan terdapat beberapa kelompok biaya atau pool of cost. Akan ada kelompok biaya yang lebih dari satu. Kata-kata beberapa itu kan berarti lebih dari satu. Ya, lebih dari satu. Ya, contohnya yang tadi ini, yang dicontoh ini tadi ya. Berarti ini ada 3 kelompok biaya. Ada IM, IL, dan other FOH. Ada 3 kelompok biaya. Oke. Kemudian terdapat beberapa tarif FOH dalam satu perusahaan. Makanya disebut sebagai multiple rate atau multiple predetermined FOH rate. Multiple rate. Kalau yang tadi ini adalah single rate, ini multiple rate. Nah, contohnya yang tadi ini. Indirect material punya rate-nya sendiri, tarifnya sendiri. Katakanlah misalkan setelah dihitung-hitung, ditetapkan di awal, indirect material tarifnya adalah 10% dari DM cost. Oke, jadi udah tinggal diterapkan aja itu 10% dari direct material cost, tinggal dihitung aja. Kemudian indirect labor-nya misalkan berapa nih? Machine hours, didasarkan kepada machine hours indirect labor-nya. Misalkan indirect labor-nya adalah RP 1000 per machine hours. Nah, kalau ini pakai RP. Misalkan indirect labor-nya adalah RP 1000 per machine hours. Kalau dalam satu periode itu misalkan nanti kok kemudian mesin produksinya itu beroperasi selama 1000 jam katakanlah misal, maka ya total indirect labor-nya tinggal Rp1.000 per machine hours dikalikan 1000 machine hours. Jadi total indirect labor-nya adalah Rp1.000.000. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Kemudian other FOH begitupun juga itu nanti ada tarifnya sendiri sehingga ini tarifnya ada 3, lebih dari 1 sehingga disebut sebagai multiple rate, multiple predetermined FOH rate. Nah, beberapa predetermined FOH rate tersebut digunakan semuanya untuk menghitung total biaya overhead di satu perusahaan. Maksudnya, tadi kan sudah ketemu indirect materialnya tadi 20% dari total DM. Ya udah tinggal dihitung. Ketemunya berapa? Misalkan indirect materialnya ketemunya misalkan 2 juta. Indirect labor-nya tadi setelah dihitung dengan mengalihkan tarifnya yang Rp 1000 per machine hours tadi ketemu 1 juta. Kemudian other FOH-nya ada tarifnya sendiri. Katakanlah setelah dihitung dengan tarifnya itu, setelah dihitung other FOH-nya misalkan 2 juta. Oke, kalau begitu IM-nya 2 juta, IL-nya 1 juta, other FOH-nya 2 juta. Total FOH di periode tertentu itu di perusahaan itu adalah 5 juta. Selesai. Berarti FOH-nya ketahuan 5 juta dan 5 juta itu dibebankan ke produk yang dihasilkan di periode tersebut. Nah, itu adalah multiple pool FOH allocation. Nah, cost pool untuk menyusun tarif FOH itu bisa berasal dari jenis FOH atau perbagian departemen produksi. Saya ulang. Cost pool atau pengelompokan biaya di sini maksudnya adalah FOH ya, bukan DM, bukan DL atau OPEX, bukan. Ini maksudnya adalah FOH. Nah, cost pool untuk FOH itu tarifnya bisa berasal dari jenis FOH-nya atau bisa juga perbagian dari departemen produksi. Maksudnya bagaimana Pak? Kita lihat. Misal kalau berdasarkan pada jenis FOH, misal indirect material punya tarif sendiri, indirect labor punya tarif sendiri, other FOH pun juga punya tarif sendiri. Nah, seperti tadi yang sudah kita bahas, kita contohkan di sini tadi. Masing-masing komponen biaya FOH ini dia punya rate, punya tarifnya sendiri-sendiri. Nah, itu berdasarkan jenis FOH. Nah, sekarang pertanyaannya Pak, boleh nggak Pak kalau di sini ini misalkan nggak hanya 3 kelompok Pak, misalkan 5 kelompok gitu Pak, indirect material, indirect labor, other FOH, utilities, kemudian depreciation, jadi ada 5, boleh nggak Pak? Jawabannya adalah boleh, silahkan. Hanya saja semakin banyak tarifnya itu semakin rumit, semakin pusing itu nanti menghitung pembebanan biaya overheadnya gitu. Paham ya?
Loh Pak, tapi kan semakin akurat. Yes, exactly, itu semakin akurat. Jadi ada trade off antara kemudahan dengan manfaat yang diperoleh. Semakin mudah dengan akurasi, bukan kemanfaatan. Ada trade off ya antara kemudahan penghitungan dengan keakuratan atau akurasinya. Semakin mudah dihitung, akurasinya ya semakin rendah gitu. Semakin rinci, semakin rumit, semakin sulit dihitung. Ya, menghitungnya semakin sulit, itu tingkat akurasinya akan lebih baik gitu. Jadi ada trade off antara kerumitan jumlah banyaknya tarif ini dengan akurasi tentunya. Oke. Nah, masing-masing kelompok jenis FOH, IM, IL dan FOH ini punya basis tarifnya sendiri-sendiri. Yang mana yang paling pas Pak basis untuk menghitung tarifnya, menentukan tarifnya, itu tergantung ke perusahaannya masing-masing. Kalau indirect material boleh, itu basisnya dia pakai DM cost, boleh. Indirect labor dia basisnya pakai direct labor cost atau direct labor hour, monggo silakan aja. Itu tergantung pertimbangan dari perusahaan masing-masing. Other FOH misalkan didasarkan kepada direct labor hours, boleh, silakan saja. Nah, ini berdasarkan jenis FOH-nya, jenis komponen biaya overhead-nya. Nah, bisa juga tarif itu didasarkan pada bagian departemen produksi. Jadi bukan didasarkan, pengelompokannya itu bukan didasarkan kepada jenis-jenis FOH, melainkan didasarkan kepada bagian-bagian yang ada di departemen produksi. Departemen produksi itu apa? Departemen yang mengolah, mengkonversi raw material menjadi finished good. Seperti kita ketika membahas proses costing, itu kan cost-nya itu dibebankannya secara tidak langsung. Terlebih dahulu diakumulasikan, dihitung per setiap departemen produksi. Di situ kan ada misalkan departemen cutting di awal, kemudian assembly di tengah, kemudian departemen ketiga ada departemen finishing. Nah, itu ya, itu merupakan departemen produksi dan setiap departemen itu bisa menggunakan tarif FOH masing-masing yang boleh jadi berbeda antara satu departemen dengan departemen yang lainnya. Contoh misalkan departemen cutting itu basis tarif FOH-nya adalah direct labor hour. Kenapa direct labor hour? Oh, karena memang yang petugas pemotong membuat pola, desain itu dia secara manual, banyak dikerjakan oleh orang gitu. Maka yang paling pas itu pakai direct labor hour sebagai basis tarif FOH-nya. Oke. Kemudian departemen assembly, basis tarif FOH-nya adalah machine hours. Oh, kalau begitu ini kayaknya perusahaannya ini yang mengerjakan proses assembly, perakitan itu banyakkan pakai sistem robotik otomatis. Oh, kalau begitu ya bukan tenaga manusia yang berperan atau berkontribusi besar di situ, melainkan adalah mesin produksi. Kalau begitu akan lebih pas kalau basis tarif FOH-nya menggunakan machine hours, bukan direct labor hours. Oke. Kemudian departemen packaging gitu. Misal basis tarif FOH-nya adalah pakai direct labor hour. Oh, karena ini lebih banyak dikerjakan oleh tenaga manusia yang melakukan pembungkusan, yang ngecekin ini bagus atau enggak, ini pasnya kayak gimana, bentuknya, packagingnya, itu tenaga manusia. Oh, kalau begitu basis untuk tarif FOH-nya lebih baik, lebih pas menggunakan direct labor hours, bukan machine hours. Itu. Nah, ini pengelompokan cost pool untuk FOH yang didasarkan kepada departemen seperti ini, cutting, assembly, dan packaging ini bukan FOH-nya, cost pool-nya. Pengelompokan FOH-nya bukan didasarkan kepada jenis-jenis FOH seperti ini, melainkan berdasarkan departemen produksi. Oke. Nah, ini cost pool. Kita berbicara terkait dengan biaya overhead pool atau cost pool of overhead. Nah, basis tarif FOH itu sendiri, ya, basis tarif FOH itu yang menentukan tinggi rendahnya FOH, sehingga bisa juga disebut sebagai cost driver. Maksudnya bagaimana, Pak? Tadi loh, kalau ada tarif parkir Rp 2.000 per jam. Nah,
durasi lamanya parkir yang satuannya jam itu kan tadi merupakan basis tarif parkir. Nah, basis tarif parkir itu menentukan berapa nanti total biaya parkir yang akan dibayarkan. Kalau kita parkir di situ 1 jam ya berarti cuma 2.000 total FOH yang dibayar. Total biaya parkir yang dibayar, bukan FOH ya. Total biaya parkir yang dibayar. Kalau parkirnya 5 jam ya berarti 10.000 yang harus dibayarkan total biaya parkirnya. Jadi besar kecilnya total biaya parkir itu nanti ditentukan oleh lamanya parkir atau lamanya basis tarif yang digunakan, besarnya basis tarif yang digunakan. Sehingga basis tarif FOH tadi itu bisa kita sebut sebagai cost driver atau pemicu biaya, penentu besar kecilnya satu biaya. Nah, kalau kita berbicara tentang basis tarif FOH ANSI itu sendiri, maka basis FOH itu dapat dikelompokkan menjadi ada yang berdasarkan volume base, ada yang berdasarkan activity base. Yang berdasarkan volume base itu maksudnya gimana, Pak? Kalau volume base berarti ya bahasa gampangnya adalah dia non-activity base. Jadi tarif FOH-nya bukan didasarkan kepada satu aktivitas tertentu. Sekali lagi, bukan didasarkan kepada suatu aktivitas tertentu. Contoh, tadi yang dijadikan basis untuk tarif FOH-nya yang tergolong sebagai volume base adalah direct labor hour, machine hours, direct labor cost, direct material cost. Nah, itu volume. Yang namanya direct labor cost itu apakah ada aktivitasnya? Itu bukan aktivitas, itu adalah jumlah akhir dari satu biaya. Yang namanya direct material apakah itu merupakan aktivitas? Bukan. Itu bukan aktivitas, itu adalah satu hasil akhir dari total direct material. Komponen biaya produksi yang berupa bahan baku utama yang dipakai oleh perusahaan itu. Nah, itu volume base atau non-activity base. Kemudian kebalikannya, lawannya adalah activity base. Nah, ini bukan volume base, ini adalah activity base. Kalau activity base sudah jelas ini, pasti didasarkan pada aktivitas. Didasarkan pada aktivitas. Contohnya, design hour, setup hour, design changes. Ambil contoh design hours. Misalkan misalkan contohnya ini pekerja yang tugasnya itu ngedesain. Nah, desainnya itu kalau dia mengerjakan desain itu selama 10 jam, maka dibutuhkan tarif untuk aktivitas ngedesain per jamnya. Per jamnya misalkan diupah untuk desain 500.000. Nah, kalau dia nanti mengerjakan desain dalam kurun waktu 10 jam, ya tinggal 500.000 dikalikan 10. Itu nanti ketemu total FOH terkait dengan aktivitas desain. Jadi ini merupakan aktivitas nih, desain. Setup itu mempersiapkan mesin-mesin gitu loh untuk running proses produksi. Ini juga merupakan aktivitas, ini bukan volume. Kemudian design changes, banyaknya perubahan, aktivitas mengubah-ubah desain gitu. Nah, ini aktivitas, bukan volume. Paham ya? Oke. Nah, kalau volume base yang tadi contohnya sudah kita bahas, ada DLH, MH, DL cost, DM cost sebagai basisnya tadi, itu nanti kalau FOH-nya dialokasikan dengan sistem tarif yang mana tarifnya itu tergolong sebagai volume base, itu nanti namanya akan menjadi alokasi FOH based on traditional costing. Nah, yang selama ini kita kerjakan membebankan FOH mulai dari kita awal belajar akuntansi biaya sampai dengan sekarang itu menggunakan traditional costing of FOH allocation. Nah, alokasi FOH-nya itu berdasarkan traditional costing. Nah, kalau pengalokasian FOH-nya itu basis tarifnya itu didasarkan kepada aktivitas base, maka itu alokasi FOH-nya disebut sebagai activity based costing. Jadi
traditional costing dan activity based costing itu konteks pembicaraannya sama, yaitu tentang alokasi FOH ke produk. Apakah secara tradisional, which means tarifnya pakai basisnya volume base, ataukah secara activity based costing, tarifnya basisnya alokasi FOH-nya didasarkan kepada tarif yang mendasarkan pada aktivitas base, activity base. Itu activity based costing. Activity based costing ini secara lebih detail akan kita pelajari di chapter berikutnya, di video materi berikutnya. Ini kalau di bukunya Pak Carter ada di chapter 14. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, terakhir, bahwa terkait dengan penggunaan sistem tarif atas FOH, kita nanti akan mengenal yang namanya siklus FOH. Saya menamainya siklus FOH ya. Jadi sebenarnya nggak ada istilah FOH cycle, itu nggak ada. Cuman untuk memudahkan saja nih ya, kalau satu perusahaan itu menerapkan sistem tarif atas FOH itu nanti dalam satu periode akuntansi akan membentuk suatu siklus. Siklus apa? Siklus atas FOH. Loh Pak, kalau dia itu FOH-nya itu nggak pakai tarif, apakah nanti akan membentuk siklus? Enggak. Kalau dia nggak pakai tarif kan artinya cuma hanya ada satu macam FOH saja, yaitu FOH control. Ya, FOH control tok. Nah itu nanti udah langsung dibebanin aja real FOH yang terjadi di berapa, yang dikeluarkan berapa, dibayar berapa, tinggal semuanya dibebankan ke produk. Itu real FOH control. Nah itu nggak membentuk siklus. Nah kalau pakai sistem predetermined FOH rate itu nanti akan membentuk siklus. Siklus itu kan artinya ngelooping, berulang gitu loh. Dalam setiap periode itu akan berulang, ya akan muter begitu aja terus gitu. Nah maka dari itu kita lihat berdasarkan periodenya. Di awal periode atau beginning of the period, maka terkait dengan siklus FOH itu akan ada aktivitas berupa penyusunan tarif FOH atau penyusunan predetermined FOH rate. Itu di awal periode. Karena yang namanya tarif tadi kan sudah kita bahas panjang lebar. Itu pasti harus disusun, ditetapkan di awal periode. Jadi in the beginning of the period ada siklus FOH berupa penyusunan predetermined FOH rate. Kemudian yang kedua, during in the period, di tengah-tengah periode. Ada aktivitas apa? Oh, di tengah periode jelas. Berarti ada aktivitas untuk melakukan perhitungan atas penggunaan FOH. Atau bahasa gampangnya adalah ngitung FOH applied. Dan ingat, sudah kita bahas pas kita membahas job costing, materi job costing, bahwa yang akan dibebankan ke produk itu adalah FOH applied, FOH yang didasarkan kepada tarif. Coba kita recall lagi ya. Jadi kalau kita pakai sistem pentarifan FOH, maka macam FOH nanti akan ada dua, yaitu FOH applied yang didasarkan, hitungannya didasarkan kepada tarif yang sudah kita bahas tadi sebelumnya panjang lebar. Dan ada FOH control yang merupakan FOH actual, dicatat juga. Nah, dicatat juga ini FOH control. Nah, didasarkan kepada apa? Didasarkan kepada real, berapa biaya masing-masing komponen FOH yang dikeluarkan atau dibayarkan. Kalau depreciation expense terkait dengan mesin produksi, misalkan secara real dikeluarkannya itu 1 juta dalam satu periode, oh berarti ada FOH control di debit bertambah sebesar 1 juta untuk depresiasi. Itu FOH control, dicatat. FOH applied dicatat juga, dihitung dulu ya, dengan dikalikan dengan tarif, basis aktual yang direalisasikan berapa basisnya, dikalikan dengan tarifnya, ketemu FOH applied. Nah itu yang akan dibebankan ke produk. Jadi during in the period, di tengah-tengah periode dalam siklus FOH ini yang dilakukan adalah ngitung tarif FOH dikalikan dengan basis real, realisasinya berapa, akan ketemu FOH applied. Kemudian jangan lupa menghitung pula
FOH real, actual yang dikeluarkan atau dibayarkan berapa, dicatat. Tapi FOH control tidak dibebankan ke produk loh ya. Yang dibebankan ke produk adalah FOH applied, bukan FOH control. Namun kedua-duanya ini harus dicatat. Jadi kalau perusahaannya itu menggunakan sistem kan ada 3 ya, ada actual costing, sistem pengakumulasian dan pembebanan biaya itu ada actual costing, perhitungan ya, bukan akumulasi dan pembebanan, perhitungan biaya. Untuk perusahaan manufaktur itu ada sistem namanya itu standard costing, kemudian normal costing dan actual costing kan gitu. Nah kalau perusahaannya itu dia pakai sistem tarif yang ada tarifnya itu kan berarti standard costing dan normal costing. Kalau actual costing nggak ada tarifnya. Nah kalau dia pakai standard costing atau normal costing, maka pasti khusus untuk FOH-nya ini pasti akan ada 2 macam, yaitu FOH applied dan FOH control. Oke ya, ini di tengah-tengah periode, during in the period. Nah di akhir periode apa Pak aktivitas yang dilakukan? At the ending of the period, maka ada aktivitas berupa penutupan atas FOH, yaitu FOH applied dan FOH controlnya ditandingkan, di closing. Hitung-hitungan gitu loh di akhir periode. Total FOH applied-nya berapa, total FOH controlnya berapa. Nah, kemudian dilakukan closing, ditandingkan antara FOH control dan FOH applied sampai ketemu ada namanya under applied FOH atau over applied FOH yang sebagaimana sudah kita bahas waktu itu ketika kita membahas mengenai job costing atau job order costing. Nah, sampai di sini kan selesai, berarti ini awal periode, ini tengah-tengah periode, ini akhir periode, dan setiap periode ketiga hal aktivitas ini harus dilakukan. Makanya membentuk siklus di awal periode ngapain, di tengah-tengah periode apa yang dilakukan, di akhir periode ngapain lagi. Dan setiap periode akan begitu terus sehingga membentuk siklus FOH. Jadi jangan bingung, jangan pusing terkait dengan FOH ya kalau pakai tarif ini. Jadi sekali lagi harus kita pahami bahwa tarifnya itu dibuatnya di awal, in the beginning of the period. Kemudian perhitungan pembebanan FOH applied dan pencatatan FOH control itu semuanya dilakukan during in the period, di tengah-tengah periode, dan terakhir jangan lupa di akhir periode ada aktivitas untuk closing atas FOH applied dan FOH control. Oke, ini basic atas pembahasan mengenai FOH. Sebelum kita masuk lebih detail lagi tentang FOH departmentalization, saya harap pemaparan atau pembahasan singkat kita ini bisa merewind lagi, bisa mengingatkan lagi tentang biaya produksi berupa biaya overhead atau factory overhead. Oke, kita lanjutkan pembahasan berikutnya di video materi part yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.